somot-somot pelintir-pelintir ayat gitu loh. Sendirinya itu harus melihat kepada diri sendiri. Kamu punya ilmu apa sehingga kamu berhak menyalah-nyalahi, menjudge gitu loh. Menjudge kalau Alkitab itu bohong-bohong, menjudge kalau kami menyembah dewa lah. Itu ilmu dari mana kamu dapat itu gitu loh? Pelajaran dari mana? Artikel-artikel dari mana gitu loh? Cuplikan-cuplikan, tafsiran-tafsiran dari mana? Ilmu apa yang kamu pelajari? Sedangkan Alkitab sendiri kamu tidak pernah mau buka gitu loh. Dengan seenaknya aja kamu mempelintir, menyesatkan begitu banyak orang. Lalu ketika kitabmu dibuka, kamu mengatakan dengan ilmu apa kamu berani mengutak-ngatik sebegitu indahnya kah gitu loh kitabmu itu sehingga tidak boleh dikutak-atik dan kamu layak gitu menghina-hina orang gitu Pak Zulkifli. Oke? Sedangkan kamu sampai sekarang saya tunggu tidak bisa keluar dari mulutmu itu pembuktian bahwa Tuhanmu itu sendiri ada gitu loh. Jelas ya kan? Semua berawal dari ketika Muhammad mengatakan bahwa dia terima wahyu. Sedangkan pewahyuan sendiri itu tidak jelas siapa yang mewahyukan gitu loh. Sampai sekarang nggak bisa kamu tunjukkan kepada kami gitu loh. Kami itu cuma seperti orang yang bergosip jelek-jelekan orang lain untuk menutupi kejelekannya sendiri. Oke? Ya kan saya sudah jawab, Ibu. Saya memahami kitab saya berdasarkan ilmu kaidah-kaidah ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui Al-Quran. Nah sekarang ilmu apa yang Ibu kuasai dalam memahami gospel? Coba terangkan kepada saya. Anda membaca original teks gospel aja nggak bisa. Lalu ilmu apa yang Anda punya yang saya tidak punya, Ibu? Ayo. Semua ilmu yang saya punya berkaitan dengan pemahaman tentang kitab saya, Al-Quran, Ibu tidak punya. Dan semua ilmu yang Ibu punya tentang pemahaman Anda tentang gospel, saya punya, bahkan saya lebih dari Ibu. Gitu loh. Nah sekarang kalau kita mau uji, saya mampu membaca original teks kitab saya. Sekarang Ibu mampu nggak membaca original teks kitab Anda? Ayo, bisa nggak? Kalau bisa kita uji. Dan Ibu boleh menguji saya, gimana? Aduh, Anda ini terjemahan itu adalah sebuah manifesto ya. Ya kalau Anda menyalahkan saya membaca terjemahannya, ya kenapa harus diterjemahkan? Berarti Anda salah menyalahkan orang-orang di pertemuan agama. Ya, apakah terjemahan itu nggak sama dengan isi Quranmu? Oleh Anda ini membangun asumsi bodoh, argumen bodoh, ya, argumen bodoh. Kalau saya balikkan ya, saya balik ke justru pengarang Quranmu yang nggak punya ilmu, karena nggak mempunyai ilmu etimologi, nggak paham kronologi, nggak paham fakta sejarah, nggak paham, ya. Ke akhirnya Allahmu sendiri kelihatan nggak ngerti apa-apa. Anda jangan membuli saya, ya, karena saya nggak punya ilmu. Justru saya balik pengarang Quranmu yang nggak punya ilmu, ya ternyata dia etimologi aja nggak paham loh. Ya tentang kata Injil misalnya, padahal Injil itu jelas-jelas dari bahasa Yunani lah, sedangkan pengarang Quran sendiri ya mengklaim bahwa kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya. Kenapa kemudian pengarang Quran menggunakan kata Injil, sedangkan kata Injil sendiri dari bahasa Yunani? Kan Anda sendiri yang ngotot Isa tidak berbahasa Yunani. Ayo. Nah, kan udah ketahuan. Kamu dari tadi harusnya ngomong, ya, guru, saya itu tahu Al-Quran sebenarnya nggak ada. Yang saya tahu itu adalah terjemahan. Nah, itu lebih bagus kamu jujur kayak gitu, supaya saya tahu kamu itu saya tempatkan di ruangan mana, di kelas mana, di dalam kerumunan murid-murid saya. Kamu hanya tahu terjemahan, ya kamu harus saya dudukkan sebagai murid yang pemahamannya hanya terjemahan, belum bisa masuk membahas Al-Quran. Jadi di sini mulai saat ini kamu harus tahu ternyata Al-Quran itu bukan terjemahan. Ya, terjemahan itu bukan Al-Quran, dan Al-Quran itu bukan terjemahan. Pahami itu baik-baik. Ya, pahami itu baik-baik. Terjemahan itu hanya diperuntukkan kepada orang awam dan orang-orang yang manula yang tidak paham tentang qiraat, tidak mengerti tentang makhraj huruf, tidak bisa membaca Quran dengan menggunakan original teksnya. Nah, jadi terjemahan itu adalah ya
arti dari kata per kata, bukan pemahaman dari satu ayat. Itu yang perlu kamu pahami. Sama seperti saya terangkan kepadamu, ini Ibu Budi. Pemahamannya, ibu ini adalah Budi. Nama ibu ini adalah Budi. Itu kalau kamu hanya berdasarkan terhadap terjemahan. Jadi sekali lagi saya katakan samamu, terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu bukan terjemahan. Pahami, terjemahan itu hanya salah satu ilmu yang digunakan di antara puluhan ilmu yang harus dikuasai di dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Lawang kamu cuma bisa satu ilmu, yaitu hanya terjemahan. Kan kasihan. Sudah gitu kamu berani tampil menghakimi Al-Quran. Kan memalukan. Makanya aku bilang samamu, kamu itu seperti orang gila. Orang gila itu tidak tahu apa yang dia katakan. Dia menghakimi Al-Quran tapi tidak tahu ilmu Al-Quran. Tahu-taunya dia cuma tahu terjemahan. Nah udah, kalau kelasmu cuma kelas terjemahan, ya kamu di terjemahan aja. Karena untuk mencapai bacaan Al-Quran saja kamu belum sanggup, nggak ada ilmu. Jadi kamu di terjemahan saja. Lah kalau misalnya bahasa Indonesia itu mengalami perubahan, berarti terjemahan itu mengalami perubahan. Apakah Al-Quran mengalami perubahan? Tidak. Lalu bagaimana kamu yang cuma memahami terjemahan? Kasihan kan? Nah begitulah kitabmu. Di antara terjemahan yang ada di Indonesia ini dengan menggunakan bahasa Melayu aja, antar revisi itu berubah-berubah. Makanya kalian itu kelimpungan. Mana yang benar, terjemahan lama atau terjemahan baru? Tidak ngerti kalian kan? Kenapa? Karena tidak ada original teksnya. Original teks kitabmu juga pun hanya merupakan dongengan-dongengan orang-orang dulu, yang mana dongengnya ini mereka tuliskan berdasarkan atas hasil penyelidikan mereka. Tidak ada kredibelnya, tidak ada dasar pijakannya untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu hanya karya tulis bebas yang dituliskan berdasarkan atas suka ataupun tidak suka. Itu yang perlu kamu paham. Ternyata kamu jujur, kamu cuma punya ilmu terjemahan. Kalau gitu level kamu itu cuman kayak dengan anak saya yang kelas 3 SD. Membaca Al-Quran belum bisa, tapi menghakimi Al-Quran. Ya, memang waras itu mahal. Waras itu mahal. Dan tidak mungkin orang yang menghakimi Al-Quran sementara dia tidak mampu membaca Al-Quran itu bisa disebut sebagai waras. Jadi mohon maaf, saya harus mengatakan Anda itu tidak normal, alias tidak waras. Kalau tidak waras ya tanya aja dirimu sendiri. Tuh, kalau engkau nggak punya pembuktian, nggak usah kau tanya masalah disiplin ilmu atau apa. Nah, saya menanyakan isi yang ada di dalam Quranmu, pernyataan. Kalau saya bilang Quran diturunkan pada Budi, apa kamu harus mempelajari berbagai disiplin ilmu, tata baca, qiraat dan sebagainya, untuk memahami bahwa ucapan saya itu tidak sesuai fakta menurut Islam sendiri. Ayo, kan Anda ini pola pikirnya seperti anak kecil, tanpa harus ada ilmu bla 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 bla, orang akan tahu fakta. Karena fakta itu juga sebuah ilmu, ya. Fakta itu ilmu sejarah, namanya ilmu juga, ya. Ilmu etimologi, ilmu juga itu. Yang kamu maksud Al-Quran itu bukan Al-Quran. Yang kamu maksud itu terjemahan. Aduh, ini orang. Yang kamu maksud itu terjemahan. Yang kamu pahami terjemahan, bukan Al-Quran. Tahu nggak terjemahan itu? Terjemahan itu adalah perkataan manusia yang dihasilkan dari pengertiannya terhadap firman Allah. Ngerti nggak? Apa kamu nggak bisa membedakan antara manusia dengan Allah? Allah itu sang pencipta. Al-Quran itu perkataan sang pencipta. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Apa kamu bisa mengatakan bahwa perkataan manusia dengan perkataan sang pencipta itu selevel gitu? Tidak. Terjemahan itu adalah kemampuan manusia menerjemahkan maksud daripada firman Allah. Nah, apakah pemahaman manusia itu sampai bisa mengetahui sampai ke akar-akarnya tentang apa yang Allah kehendaki, tentang apa yang ada di dalam keinginan Allah? Tidak. Mendekati iya, tapi untuk sama persis tidak mungkin. Makanya saya katakan untuk memahami Al-Quran,
Anda harus memiliki disiplin ilmu. Nah, sekarang Anda ternyata cuma sampai level terjemahan. Berarti Anda tidak pantas menghakimi Al-Quran. Menghakimi terjemahan boleh. Oh, di dalam terjemahan Al-Quranmu begini-begini. Ya, silakan. Silakan Anda mau seperti apapun, mau salto-salto, mau histeris dengan terjemahan, monggo. Anda mengatakan terjemahan itu salah, silakan aja. Tetapi jangan bisa kamu memiliki keinginan untuk mengatakan Al-Quran itu salah, sementara membacanya pun Anda nggak bisa. Silakan Anda mengatakan terjemahan itu salah, silakan, nggak masalah loh, itu bukan kitab kami kok. Kitab kami adalah kalamullah. Dan untuk memahami kalamullah, memiliki disiplin ilmu yang harus dikuasai. Anda membacanya pun tidak bisa. Pak, kalau Bapak menguasai ilmu-ilmu akidah Al-Quran, bisakah Bapak terangkan kepada saya? Gampang sekali, Pak. Enggak usah sampai jelimet-jelimet gitu. Gampang sekali. Manakah pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Ya, manakah pembuktiannya bahwa dia itu ada dan bukan cuma klaim? Kan semua yang tertulis di kitabmu itu dalam kaidah segala tetek bengeknya itu semua kan cuma klaim, Pak. Buktikan keberadaannya sama seperti Elohim membuktikan keberadaannya, Pak. Kalau memang sama-sama sejajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan jati dirinya seperti Elohim membuktikan jati dirinya, barulah Bapak bisa menjatuhkan harkat diri kitab orang lain gitu loh, harkat diri keagamaan Tuhan orang lain. Sedangkan Bapak tidak punya standarnya sendiri gitu loh. Standar Tuhan yang jelas itu Bapak tidak bisa tunjukkan gitu loh. Bagaimana bisa Bapak mengatakan bahwa Tuhannya Bapak itu lebih hebat, Tuhan Bapak itulah yang benar dan Tuhan kami tidak benar. Sedangkan segala persyaratan ketuhanan itu dipenuhi di dalam ketuhanan kami. Segala persyaratan ketuhanan di pihak Bapak itu nol, Pak. Kosong, melompong, tidak ada sama sekali, bahkan setitik pun. Tidak ada satupun standar ketuhanan yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Bapak mengatakan aku mempelajari kaidah-kaidahnya, ya silahkan saja, Pak. Yang Bapak pelajari itu kan cuma mengimani, oke? Bapak mempelajari mengimani gitu loh. Kalau sudah begitu, kalau sudah bicara soal iman, jangan dimasukkan ke ranah akademis. Kalau bicara tentang akademis, nggak ada pembuktiannya, Pak. Nggak ada pembuktiannya atau bahkan kesamaan sama sekali Tuhannya Bapak itu sama dengan Tuhan kami. Oke? Nah, karena ibu tidak memahami Al-Quran, maka ibu tidak tahu bahwa yang Anda sebut Elohim itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pemahaman Anda apapun yang Anda pahami tentang Elohim, tentang Hasem, tentang YHWH, ya, tentang Adonai yang datang kepada Musa, Abraham, Daud, Yesus, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mau menghakimi Quran, pelajari Quran. Ya. Jadi Allah itu adalah Hasem. Kalau Anda menolaknya, ya wajar, namanya Anda kafir, kan gitu. Adanya Rasulullah Muhammad SAW itu telah mengajarkan kepada umat Islam bahwa dia adalah utusan sang pengutus, di mana sang pengutus ini sebelumnya telah mengutus Abraham, mengutus Musa, mengutus Daud, Salomo, dan juga Isa atau Yesus. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu loh, Bu. Justru yang jadi pertanyaan, Tuhannya Ibu, yang Ibu sebut dengan roh itu, roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7 itu yang harus Ibu pahami. Lalu kemudian Anda mengatakan, tunjukkan mana Allahmu itu loh. Jangan gila dong. Anda memahami Allah pernah datang kepada Musa, yaitu Allah kami. Allah memahami Allah itu pernah menjadi api, yaitu Allah kami. Di dalam pemahaman Anda yang keliru itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang telah diterangkan di dalam Yesaya 5 ayat 16, itu jelas disebut sebagai Allah
yang maha tinggi lagi maha suci. Di dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah Allah yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Apapun pemahaman Anda tentang Allah yang datang sebelumnya, itulah Allah kami, itulah sembahan kami. Paham, Bu? Aduh, Anda ini ya mental Anda seperti anak-anak. Mental Anda masih terbelakang. Kenapa? Anda mengaku berilmu, tapi untuk menjawab suatu pertanyaan yang sangat gampang aja Anda nggak bisa. Saya suruh Anda membuktikan ayat Quranmu, misalnya Quran surah Al-Maidah 46 tadi, ya, di mana kitab Injilnya, ya, kapan ditulisnya, pada siapa, ya, pada Isa itu. Nah, kalau ada, tinggal kirimkan Anda pada saya, ya. Nah, itu baru bukti namanya. Anda mengaku pinter, tapi soal pembuktian aja Anda nggak tahu. Justru kalau saya balik menghina Anda inilah yang tidak tahu apa-apa. Karena diajak ngomong pembuktian aja Anda nggak bisa loh. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Sekarang saya tanya semamu, firman-firman yang Allah berikan kepada Yesus itu mana? Tunjuk, silakan. Masya Allah, Abang Zuma dapat murid baru lagi. Ya, itu harus diperjelas itu, Bang Zuma. Murid baru nih, kayaknya murid baru ini agak ngeyelan ini, Bang Zuma. Ini perlu diinjilin betul ini, supaya otaknya, saraf-saraf dia yang putus kena dokter-dokterin itu bisa nyambung lagi. Itu, ini Bang Zuma dapat murid baru lagi nih. Harus yang benar ini Bang Zuma, ya, supaya Bang Zuma itu bisa menyambungkan saraf-sarafnya yang menuhankan makhluk itu, supaya berhenti dia menuhankan makhluk. Begitu Bang Zuma. Mantap, Bang Zuma dapat murid lagi. Iya Bang Yusuf, mudah-mudahan beliau ini tidak kabur, ya kan. Tolong teman-teman dipelihara dengan baik. Kasih rumput yang segar lah. Oh, tapi kan serigala nggak makan rumput, ya. Kasih aja balau. Kasih balau, Bang. Balaunya dikasih supaya dia betah di sini. Jangan sampai dia lepas. Terjemahan Al-Quranmu itu bukan Al-Quran. Ya, salah. Aduh, bro, katanya berilmu. Tapi soal terjemahan aja Anda nggak ngerti. Kalau bahasa saya, daerah saya pakai lalu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, apakah itu salah? Hah? Tidak sesuai dengan perkataan saya apabila terjemahannya benar. Aduh, Anda ini kok aku pintar, tapi logika Anda seperti anak kecil. Justru terjemahan itu dibuat ya kepada orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab sehingga mereka tahu maksudnya. Aduh, Anda ini sepertinya Anda lah yang harus berguru pada saya, bukan saya. Kalau pola pikir Anda masih seperti anak kecil. Nah, inilah kalau orang yang tidak waras ditemani diskusi, ya. Tapi nggak apa-apa, ya, hanya untuk menolong kamu aja biar waras. Mana kalimat saya mengatakan terjemahan itu salah? Ada perkataan saya mengatakan terjemahan itu salah. Nggak ada kan? Kamu buat-buat aja sendiri. Kenapa? Karena kitabmu hanya terjemahan. Saya katakan samamu, terjemahan itu adalah salah satu dari puluhan ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Lawang kamu cuma bisa terjemahan. Kamu hanya bisa terjemahan. Ya. Artinya, kalau Al-Quran itu diterjemahkan dengan terjemahan yang salah, maka kamu pun akan memahami Al-Quran itu salah, kan gitu. Jadi yang kamu perlu paham di sini adalah terjemahan itu bukan firman Allah. Ya. Terjemahan itu adalah perkataan manusia yang mencoba untuk memaknai kata per kata dari kalimatullah, dari firman Tuhan.
Jadi terjemahan itu statusnya tetap aja sebagai perkataan manusia. Sementara yang kamu klaim itu adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Pemahamanmu hanya sampai di terjemahan, bukan sampai ke Al-Quran. Membaca ejaan huruf hijaiyah Al-Quran saja kamu nggak sanggup. Jadi jangan pernah kau menghakimi Al-Quran, karena ilmumu tidak ada. Yang kamu hakimi terjemahan, silakan kamu hakimi itu terjemahan. Nggak ada masalah di situ, karena memang kamu ilmunya cuma bisa membaca, terjemahan pun silakan. Tapi untuk menghakimi Al-Quran jangan, karena kamu nggak ada ilmu. Menghakimi terjemahan silakan, karena kamu memang umat terjemahan. Ya, Kristen itu kan cuma umat terjemahan aja, nggak lebih dari itu. Aduh, terjemahan itu perkataan manusia. Ngaco kamu, anak kecil aja tahu katanya punya ilmu. Aduh, saya kasihan. Udahlah, belajar sana lagi, bos ya, atau belajar sama saya. Terjemahan itu apa namanya, ucapan manusia. Aduh, gobloknya Anda ini. Ya, terjemahan itu menerjemahkan apa yang diucapkan orang melalui bahasa setempat gitu loh, agar memudahkan orang yang tidak ngerti apa yang dia ucapkan, sehingga ngerti menurut bahasa yang dia pahami. Aduh, kalau gini aja Anda nggak mampu. Anda kalau nggak mampu berdebat, nggak mampu bantah, nggak usah macam-macam gitu loh. Jadi menurutmu terjemahan itu perkataan siapa? Coba jawab. Astagfirullah, memang terjemahan itu perkataan manusia. Kamu yang harus belajar seperti Bibel kamu itu perkataan manusia, tangan-tangan jahil manusia itu Bibel kamu itu. Kata siapa kamu memilikinya, Pak? Terbukti semua apa yang kamu omongkan itu cuma comot ayat. Kamu hanya bermain-main dengan trik-trikmu, bicara panjang-panjang supaya orang tidak tahu lagi apa yang harus omongkan gitu loh. Tetapi jelas semua yang kamu omongkan itu cuma comot ayat. Ilmu apa yang kamu pelajari gitu loh? Kamu mempelajari ilmu comotologi, ya kan? Kamu mempelajari ilmu comot-comot dari artikel-artikel, dari settingan-settingan dari Zakir Naik atau dari siapa gitu loh. Sedangkan dalam ilmu Alkitab sendiri kamu tidak tahu. Kamu mengaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Coba sekarang saya minta kamu tunjukkan sekarang. Buktikan dalam waktu 2 menit, langsung artikan gitu loh. Itu artinya kamu bisa ngerti bahasa teks original gitu loh. Ketika kamu mengatakan kamu tahu tentang kitab kami, kenapa kamu ngawur gitu loh? Kenapa kamu ngaco gitu loh? Kenapa kamu tidak punya apa-apa untuk dibela gitu loh? Memalukan sebetulnya, Pak. Orang yang kepedean begini nggak ada isinya, kosong gitu loh. Cuma modal kepedean gitu loh. Hanya karena kamu bisa mencomot ayat, comot sana, comot sini, kamu lepaskan semua dari konteksnya, itu saja sudah ketahuan kamu itu siapa gitu loh. Apa ilmu yang kamu pelajari dari setiap konteks ayat itu? Kamu tidak tahu latar belakang ceritanya itu apa, kamu nggak tahu. Kamu perlakukan itu sama dengan ayatmu sendiri yang tidak ada latar belakang, yang tidak ada kronologis ceritanya, yang tidak ada kisah sejarahnya di situ. Setiap ayat cuma kata-kata, omongan, nasihat-nasihat yang dibukukan, tidak ada latar belakangnya. Oh, tidak sama, kamu tidak bisa perlakukan itu dengan Alkitab. Ketika kamu main comot ayat, lalu kamu rangkaikan, lalu kamu sama-samakan dengan pikiranmu sendiri, saya bilang Pak Zulkifli ngawur, tahu nggak? Memalukan gitu loh, sok-sokan gitu loh. Sekolah apa kamu? Mana itunya sertifikat kamu sudah pernah sekolah Alkitab, berada pada jalur yang benar? Mana? Apa yang kamu pelajari, Pak? Apa? Loh, ibu sendiri memahami kitab ibu dengan ilmu apa? Kalau bukan ilmu comot-comot ayat. Ya, ilmu apa yang ibu punya? Anda bisa original teks Ibrani, bisa. Anda bisa bahasa Yunani, bisa. Anda menjadi Kristen, modalnya hanya ilmu terjemahan. Udah selesai. Karena memang ibu hanya umat terjemahan. Kalau saya menjadi Islam karena saya paham original teks kitab saya. Beda kan? Beda dong. Tidak domba tapi ya licik seperti ular, jinak seperti merpati, bukan serigala, Bang. Tapi Bang, dia ini memang kabal, tidak akan kabur, Bang. Iya Bang Zuma,
memang kalau punya murid baru itu harus sabar. Bang Zuma pelan-pelan menyambungkan saraf-saraf mereka yang terputus, yang kena doktrin gereja, supaya nyambung kembali, ya kan? Supaya mereka itu berhenti menyembah makhluk. Seharusnya mereka itu mencari siapa yang menciptakan makhluk yang bernama Yesus. Itulah yang wajib disembah mereka. Ini harus Bang Zuma itu harus menyambungkan lagi saraf-saraf mereka yang sudah terputus kena doktrin gereja itu. Begitu Bang Zuma. Baik Bang, semoga dia betah di sini Bang. Biar sekalian nanti dibuatkan kandang. Kalau Bapak memaksakan, apakah saya mampu membaca kitab teks original? Sekarang masalah bukan teks original, Pak. Kita bicara tentang hakikat doktrin itu sendiri, pengajaran itu sendiri, bukan bicara tentang bahasa. Karena kitab kami tidak sama dengan kitabmu. Kitab kami menentukan, kitab kami menunjukkan, kitab kami membuktikan data yang valid hitam atas putih gitu loh, Pak. Tidak perlu, Pak, tidak perlu pintar-pintar membaca. Bukan masalah bukan penekanan pada pintar membaca, Pak. Tetapi isi dari pengajaran itu yang ditekankan di kitab kami gitu loh. Itu bukan kelebihan Bapak, karena itu tidak diperlukan di kitab kami. Kitab kami tidak memerlukan yang seperti itu. Kitab kami sudah menulisnya dengan data yang tepat, valid, dan akurat, tertulis. Data standarnya ada. Kitab perjanjian Ibrani, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, kitab perjanjian lama dengan bahasa Yunani, itu sudah tertulis, ada standarnya, dan itu terjaga keabsahannya. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurangi. Barang siapa yang menambahkan, mereka terkutuk. Barang siapa yang mengurangi, mereka terkutuk gitu loh. Dan itu sudah disahkan berkali-kali bahwa itulah data yang benar, itulah yang kebenarannya, dan kami punya standar yang valid. Ketika kami mau mengetahuinya, kami tinggal buka hitam atas putih. Ketika saya ingin tahu saya ingin tahu berapa sih duit saya setahun yang lalu, saya tinggal datang ke bank, saya bikin rekening korannya, sudah tercatat hitam atas putih. Apa yang ingin saya ketahui ada di sana, dan itu sah, dan itu berlaku tetap, dan itu iya dan amin gitu loh. Ngapain saya harus baca-baca kitab Ibrani? Karena semuanya sudah tertulis. Karena firman Tuhan itu berlaku untuk seluruh isi dunia, universal gitu loh. Karena itu untuk semua orang, ya tentu saja harus diterjemahkan kepada semua orang. Tetapi standar aslinya itu ada gitu loh. Nggak bisa kamu bilang, kamu nggak pernah baca standar. Ya terserah saja, Bapak kan mempelajari itu. Bapak belajar itu, Bapak hafal itu. Tetapi apakah kamu tahu pengajarannya? Apakah kamu tahu artinya? Oh tidak, itu lain cerita, ya kan? Loh, bagaimana Anda bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya? Kalau ternyata kitab Anda itu hanya terjemahan yang sudah beribu tahun usianya, berpindah-pindah dari muatan bahasa satu ke muatan bahasa yang lain. Gak bisa seperti itu. Ya, kalau yang namanya terjemahan itu pasti setiap saat mengalami perubahan, meninggalkan original teksnya. Itu yang perlu Ibu paham. Ya, tapi saya sadar kok bahwa Ibu mengatakan itu disebabkan karena memang kitab Ibu original teksnya sudah hilang. Kitab yang asli dari salinan-salinan awal itu sudah tidak ada. Maka sekarang asumsi yang harus ditegakkan, ya seperti yang Ibu katakan itu. Ketika Anda mengatakan jangan katakan pahami kita kami seperti dengan kitab Al-Quran, ya memang nggak mungkin lah, wong satu firman Tuhan, satu perkataan manusia, mana bisa sama, Bu? Ketika Bapak bilang Bapak paham original teks kitab Bapak, saya nggak mau bertanya tentang isi dari original teks itu, Pak. Saya cuma mau minta pembuktian, karena Bapak telah mengatakan bahwa kami ini penyembah dewa Zeus, penyembah matahari. Sekarang saya mau minta semuanya, kan kalau Bapak ngomong begitu kan cuma mengimani. Bapak beriman bahwa kami ini menyembah Zeus, menyembah dewa matahari. Tetapi kalau pengimanan ini dibawa ke ranah yang lebih gengsi lagi, yaitu ranah akademis, ranah knowledge gitu, ranah ilmu pengetahuan, data empiris, data-data valid itu diminta, nggak bisa Bapak bawa ke tempat seperti ini gitu loh. Saya kepingin Bapak tunjukkan kepada
kata saya bukti, Pak, bukti. Inilah hal yang paling esensi dari semuanya. Semuanya itu, satu statement itu bisa dinyatakan benar atau tidak kalau ada buktinya. Nah, sekarang Bapak bisa buktikan nggak di mana Allah Bapak itu sebelum Muhammad mengaku bahwa dia terima wahyu dalam goa? Di mana dia, datanya apa yang terjadi pada dirinya, di mana, apa karyanya, apa perbuatannya, apa yang dia lakukan gitu loh, Pak. Di mana dia sebelum itu terjadi. Kan semuanya tercatat bermula sejak seorang Arab yang sedang bersemedi mencari wangsit mendapat wangsit gitu loh. Apa yang dia cari dia dapat wangsit, bermula dari situ. Tetapi kenyataannya yang dia akuin itu tidak jelas di kami gitu loh, Pak. Itu bukanlah Tuhan kami, sama sekali bukan Tuhan kami. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan Tuhan kami itulah yang salah, buktikan, Pak. Sama pembuktiannya dengan di tempat kami. Tempat kami itu kami mengatakan dia Tuhan karena dia adalah Allah yang menyatakan diri, yang lengkap dengan data-data dan saksi-saksi dan bukti-bukti dan sejarah empirisnya ada, Pak, gitu loh. Ketika Bapak mengatakan Tuhannya Bapak adalah Tuhan, lah harusnya standarnya dengan standar kami. Tunjukkan juga kalau Tuhan Bapak itu ada gitu loh. Tunjukkan ada seperti Tuhan kami, lalu dicari mana yang benar. Apakah yang benar yang adanya di tempat Bapak, apakah yang benar adanya tempat kami gitu loh. Sedangkan untuk menyamakan dengan kitab kami aja, dengan Tuhan kami aja, Bapak nggak bisa gitu loh. Lalu Bapak mau bilang kepada kami hanya mempelajari kitab Injil, kami hanya pelajari percaya Yesus, Tuhan kami cuma Yesus. Oh maaf, Pak, Alkitab kami itu perjanjian lama, perjanjian baru, oke? Alkitab kami perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak bisa Bapak sangkali. Maaf, tidak bisa Bapak sangkali. Kalau Bapak mau menyangkali itu ya silakan saja berhalusinasi di situ. Kami punya dua kitab, perjanjian lama, perjanjian baru dalam satu buku. Kami imani, kami pelajari, kami sembah, kami puji, kami muliakan Tuhan yang ada di dalam situ, Pak. Maaf ya. Loh, gimana ceritanya Bu Uti ini? Sebelum Allah berwahyu atau mewahyukan firman-Nya kepada Rasul Muhammad SAW, sebelumnya itu dia berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Musa, berfirman kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus. Kurang apa lagi coba? Setelah Allah berfirman kepada nabi-nabi tersebut, barulah kemudian Allah berfirman kepada Muhammad SAW. Makanya kami dengan Yudaism itu tidak pernah ribut tentang Tuhan, karena kami sama-sama menyadari Tuhan kami sama. Islam menyadari yang datang kepada Abraham itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudaism memahami yang disembah oleh umat Islam yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah Hasem. Kami sama-sama tidak pernah ribut tentang Tuhan. Hanya penumpang gelaplah yang kemudian yang bingung tentang siapa yang kami sembah. Jadi antara Bani Israel dan Bani Ismail itu tidak ada masalah tentang Tuhan, karena kami menyadari Tuhan kami itu sama. Itu yang perlu ibu paham. Hanya penumpang gelaplah yang ribut, karena memang sembahan mereka itu adalah sembahan karya ciptaan Eropa yang menjajah Timur Tengah kala itu. Itu yang ibu harus paham. Oke, kawan-kawan, karena siapa tadi itu yang umat terjemahan yang tadi udah kabur, sudah meninggalkan diskusi, tidak menjawab pertanyaan saya. Satu, mana firman yang diterima oleh Yesus? Kemudian siapa yang berkata di dalam terjemahan itu tidak dijawab. Karena dia sudah kabur, maka saya pamit undur diri karena ada kegiatan yang perlu diselesaikan hari ini, para sahabat sekalian. Nanti kita lanjut lagi ya Bu Uti ya. Satu hal untuk Bu Uti, Ibu Uti harus belajar original teks kitab Ibu kalau Ibu ingin menyetarai umat Islam. Umat Islam itu paham tentang original kitabnya. Kamu harus menguasai juga bahasa kitabmu. Jangan cuma terjemahan ke terjemahan sehingga Anda hanya menjadi pembual. Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Sedangkan original teks kitab Anda itu bukan firman Tuhan, apalagi terjemahannya. Itu yang perlu dipahami. Jadi saya pamit dulu. Salam satu Tuhan untuk sahabat-sahabat Muslim. Salam beda Tuhan
untuk sahabat Kristen. Terima kasih.